Dalam kegelapan malam di antara bintang-bintang di langit, muncul sebuah pertanyaan besar. Apa yang ada di balik jutaan bintang itu? Dan jika alam semesta ini memiliki batas, lalu apa yang menunggunya di ujung sana? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya sekedar fantasi. Mereka adalah inti dari sebuah pencarian yang telah menggerakkan para ilmuwan dan filsuf selama berabad-abad. Dari teori Big Bang sampai konsep multiverse, kita terus berusaha menembus batas pemahaman kita. Video kali ini akan memulai perjalanan paling jauh menuju batas dari yang tak terbatas, menuju ujung dari alam semesta. Pertanyaan itu mungkin terdengar seperti imajinasi belaka, tapi di balik keindahan kosmik yang kita lihat, pertanyaan tentang batas dan eksistensi ini adalah inti dari sains paling modern, inti dari kosmologi. Para pemikir besar seperti Albert Einstein dan Stephen Hawking, hingga para ilmuwan modern di NASA dan ESA, mereka semua mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang sama. Apa yang ada di ujung alam semesta ini? Pertama, mari kita mulai dengan apa yang bisa kita lihat. Ujung yang paling nyata bagi kita adalah batas pandangan kita sendiri. Anggap saja alam semesta ini seperti sebuah samudera tak bertepi, dan kita berdiri di tengahnya sambil membawa senter. Kita hanya bisa melihat sejauh mana cahaya senter kita bisa pergi. Dalam sains, batas ini dikenal sebagai observable universe, semesta yang bisa kita amati. Batas ini bukan berarti di luar sana tidak ada apa-apa, tapi karena cahaya dari wilayah itu belum sempat mencapai kita sejak awal mula alam semesta meledak dalam dentuman besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ini seperti kita hidup di tengah sebuah gelembung cahaya, dan radius gelembung itu adalah seberapa jauh cahaya bisa menembus ruang sejak waktu dimulai. Saat ini radius itu kira-kira 46,5 miliar tahun cahaya, dan itu adalah ujung dari apa yang bisa kita lihat. Tapi apakah di luar sana ada sesuatu? Ilmuwan seperti Alan Guth, tokoh utama dalam teori invasi kosmis, percaya bahwa alam semesta bisa saja jauh lebih besar, bahkan tak terbatas. Dan jika memang tak terbatas, maka kita hanyalah sebutir debu di antara entah berapa triliun galaksi lain yang tak pernah bisa kita lihat. Di sini cahaya menjadi seperti sebuah informasi dan butuh waktu untuk sampai pada objek. Kecepatan cahaya memang sangat cepat, sekitar 300.000 km per detik. Namun alam semesta kita juga sangat besar, yang usianya sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi cahaya dari galaksi terjauh yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah cahaya yang sudah menempuh perjalanan selama 13,8 miliar tahun. Itu artinya yang kita lihat bukanlah galaksi hari ini, melainkan masa lalu dari cahaya tersebut. Kita melihat seperti apa galaksi itu saat alam semesta masih sangat muda. Teleskop-teleskop canggih seperti Hubble Space Telescope dan yang lebih baru lagi, James Webb Space Telescope adalah mesin waktu kita. NASA dan mitranya menggunakan teleskop-teleskop ini untuk melihat galaksi-galaksi yang terbentuk miliaran tahun yang lalu hingga mendekati batas penglihatan kita. Gambar dari James Webb ini misalnya telah menunjukkan galaksi yang terbentuk hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Pertanyaannya muncul di sini. Jika yang kita lihat hanyalah sebatas itu, apakah itu berarti alam semesta yang sebenarnya jauh lebih besar, bahkan mungkin tak terbatas? Ini membawa kita pada gagasan kedua. Ujung alam semesta mungkin tidak ada dalam arti ruang fisik yang berakhir. Juga sebaliknya, bentuk alam semesta itu sendiri yang mungkin menentukan takdirnya. Fisika modern memberi kita 3 kemungkinan. Beberapa model kosmologis menyebut bahwa alam semesta bersifat datar dan terus mengembang tanpa henti, seperti kain tak berujung yang terus direntangkan. Dalam model ini, tidak ada ujung yang bisa kita capai, hanya jarak yang semakin menjauh, dan cahaya dari sana yang semakin sulit mengejar waktu. Namun ada juga hipotesis bahwa alam semesta melengkung pada dirinya sendiri, seperti permukaan bola 3 dimensi yang tidak memiliki tepi. Jika ini benar, maka berjalan selurus apapun secara teori akan membawamu kembali kepada titik awal.
tidak ada ujung, tapi juga tidak tak terbatas. Ini seperti sebuah keabadian dalam keterbatasan. Dalam skenario ini, jika energi gelap terus mendorong percepatan ekspansi, maka akan tiba masa ketika semua galaksi menjauh satu sama lain begitu cepat hingga tidak ada lagi cahaya yang bisa mencapai kita. Kita akan benar-benar terkurung dalam kegelapan kosmik. Bukan karena alam semesta mengecil, tapi karena ia tumbuh terlalu cepat untuk bisa kita ikuti. Kunci untuk memahami ini ada pada dua hal misterius, yaitu energi gelap dan materi gelap. Keduanya adalah kekuatan dominan di alam semesta kita. Riset Wilkinson Microwave Anisotropy Probe dan Planck Satellite yang didukung oleh NASA telah memetakan radiasi sisa Big Bang atau Cosmic Microwave Background. Hasilnya menunjukkan bahwa alam semesta kita memiliki densitas energi yang sangat dekat dengan densitas kritis, yang mengindikasikan bahwa alam semesta kita kemungkinan besar adalah datar. Jika itu benar, itu berarti ruang semesta ini benar-benar tak berujung. Ini menjadi semakin abstrak. Lalu bagaimana bisa kita membayangkan tempat tanpa sebuah tempat? Ini menjadi sebuah kontradiksi ruang dan waktu yang sulit dicerna. Kita terbiasa berpikir bahwa di luar suatu objek ada ruang. Tapi jika alam semesta adalah segalanya, maka di luar alam semesta tidak ada ruang, tidak ada waktu, dan tidak ada apapun. Jika alam semesta ini datar dan tak berujung, apakah itu berarti ruang benar-benar tak terbatas? Atau justru keterbatasan kita yang membuatnya terlihat tak terbatas? Dalam fisika modern, ruang bukanlah panggung pasif tempat benda-benda berada, melainkan sesuatu yang bisa melengkung, meluas, dan berubah bentuk. Einstein menunjukkan bahwa gravitasi bukan gaya yang menarik, tapi efek dari kelengkungan ruang dan waktu. Jadi saat kita membicarakan di luar alam semesta, kita sedang mencoba memahami sesuatu yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kerangka ruang waktu yang kita kenal. Ini seperti bertanya, apa warna dari suara? Konsepnya menjadi tidak kompatibel. Sains hingga hari ini belum bisa memastikan apakah ruang itu benar-benar tak berujung atau hanya terlihat begitu karena kita berada di dalamnya. Seperti ikan dalam akuarium bundar. Mungkin mereka berpikir mereka hidup di dunia tanpa batas. Dan disinilah kita memasuki teori paling spekulatif. Apa jadinya jika alam semesta kita hanyalah satu dari sekian banyaknya semesta? Mungkinkah ujung itu hanyalah batas dari alam semesta kita, sementara di luar sana ada tak terhingga jumlahnya alam semesta lain? Teori multiverse yang berakar pada teori inflasi abadi yang dikemukakan oleh Andre Linde dan teori string menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin adalah salah satu dari gelembung-gelembung tak terhitung jumlahnya. Seperti sebuah panci mendidih di mana setiap gelembung uap adalah sebuah alam semesta. Masing-masing dari gelembung ini bisa memiliki hukum fisika, bintang, bahkan kehidupan yang berbeda. Dalam teori inflasi abadi, ruang waktu terus mengembang dengan sangat cepat di sebagian besar tempat. Sementara di titik-titik tertentu terjadi pemberhentian inflasi, membentuk gelembung-gelembung alam semesta. Setiap gelembung adalah sebuah semesta dan bisa punya konstanta fisika, dimensi ruang, atau bahkan waktu yang berbeda dari kita. Dalam teori string, multiverse muncul sebagai konsekuensi dari banyaknya cara memadatkan dimensi ekstra. Jumlahnya pun bukan hanya 1000 atau 2000, namun ada sekitar 10⁵ kemungkinan konfigurasi. Jumlah angka ini jauh lebih besar dari jumlah seluruh atom di alam semesta kita saat ini, yang diperkirakan hanya 10⁻80. Masing-masing bisa menciptakan hukum alam yang berbeda. Bayangkan saja, ada sekitar 10⁻500 kemungkinan alam semesta yang sama seperti kita. Namun yang menarik dan membuat frustasi para ilmuwan adalah kita mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaan semesta lain karena mereka terputus kasual dari kita. Tapi secara matematis dan kosmologis, gagasan ini adalah jawaban yang masuk akal terhadap keanehan dan fine-tuning semesta kita. Multiverse menjadi di mana sains, metafisika, dan imajinasi bertemu. Meskipun ini masih hipotesis dan belum ada bukti langsung, implikasi filosofisnya sangatlah luas.
Ini adalah puncak perenungan kita. Jika ada tak terhingga jumlah semesta, maka setiap skenario yang kita bayangkan, setiap kemungkinan benar-benar terjadi di suatu tempat. Itu adalah gagasan yang akan mengubah cara kita memandang realitas selamanya. Jadi kita telah melakukan perjalanan yang panjang. Kita melihat bahwa batas yang kita pahami hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan, bahwa bentuk alam semesta menentukan takdirnya, dan bahwa akhir semesta mungkin bukanlah akhir dari segalanya jika teori multiverse itu nyata. Pada akhirnya pencarian akan ujung alam semesta adalah perjalanan tanpa akhir yang memperluas pengetahuan dan kesadaran kita. Kita mungkin tidak akan pernah menemukan jawabannya, tetapi dengan mencari, kita telah mendefinisikan siapa diri kita di tengah keagungan kosmik. Menurut kalian, teori mana yang paling mungkin? Atau kalian punya teori sendiri? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah.